Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Kenapa kita harus membahas ayat ini? Karena ada sekelompok orang yang mengaku berakhlak, paling mengerti tentang moral, paling beragama, tapi dia tidak sadar bahwa mengutuk orang-orang yang zalim adalah merupakan sunnah para nabi. Mari kita akan lihat ayat 78 dan 79 surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Bani Israel yang membangkang pernah dilaknat oleh lisan Nabi Daud dan lisan Isa putra Maryam. Jadi orang-orang pembangkang di zaman Bani Israel itu, atau orang-orang kafir. Kafir itu pembangkang, menentang para nabi. Lu'ina, dilaknat. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui lisan suci Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Apakah melaknat ini perbuatan yang tidak berakhlak? Ini para nabi. Mana yang lebih mulia, para nabi ataukah Anda? Jadi melaknat orang-orang yang zalim itu, atau orang-orang yang berlebihan dalam kejahatan, itu adalah sunnah para nabi. Kita lanjut. Zalika bima asaw. Mengapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat atau berbuat zalim. Wa kanu ya'tadun, dan kemaksiatannya itu atau kejahatannya itu telah berlebihan. Wa kanu ya'tadun, tadi itu berlebihan kejahatannya. Dan di ayat 79 dijelaskan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak berupaya menghentikan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka tidak mampu menghentikan kejahatan yang terjadi di zamannya, di masanya. Iya. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Betapa menjijikkan perbuatan mereka itu. Diamnya orang tidak melakukan kutukan terhadap orang-orang zalim, membiarkan orang zalim, bahkan masih merasa ragu-ragu apakah itu kezaliman ataukah itu perbuatan baik. Tidak bisa membedakan mana kejahatan dan mana perbuatan baik. Saat ini rakyat Palestina telah digenosida, sudah puluhan ribu yang tewas, dan yang melakukan pembelaan hanya Iran dan proksi-proksinya. Tapi masih ada kelompok yang ragu dengan Iran itu. Bahkan menyalahkan Iran, menyalahkan Hamas, menyalahkan Ansarullah, menyalahkan Hizbullah. Mereka yang tidak berbuat apa-apa itu bangga dengan diamnya mereka, dengan duduk-duduknya mereka, dengan kondisi negara mereka yang aman. Menyalahkan bangsa yang berjuang, yang mengorbankan nyawa, yang bahkan panglima militernya tewas demi membelah perjuangan masyarakat yang terzalimi atau masyarakat yang terjajah. Hizbullah Iran, Hizbullah Libanon, Said Hasan Nasrallah, pimpinan Hizbullah, tewas di tangan Israel. Dan tadi subuh, pimpinan panglima perang IRGC tewas dibom oleh Israel. Di Yaman, puluhan anak-anak dan wanita terbantai dibom oleh Israel. Di Palestina sudah puluhan ribu yang terbantai dibom oleh Israel Zionis. Tapi dalam kondisi begini, masih ada juga yang ragu-ragu apakah itu kezaliman ataukah itu bukan kezaliman. Bahkan tidak mau mengutuk perbuatan zalim itu. Tidak mau mengutuk penindasan dan genosida itu. Sementara para nabi mengajarkan kita untuk mengutuk. Al-Quran ajarkan kita melalui surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'ina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Pembangkang penjahat di zaman Bani Israel dulu dikutuk oleh lisan suci Nabi Daud dan Isa bin Maryam dan Isa putra Maryam.
kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Akibat karena mereka tidak mencegah perbuatan jahat yang terjadi di masanya. La yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak menghentikan kejahatan yang terjadi di zamannya. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Betapa menjijikkan perbuatan mereka itu. Olehnya itu, dengan dasar ayat ini, mari kita mengutuk segala perbuatan yang menindas, yang menggenosida manusia di zaman mana saja, dari zaman Nabi Adam sampai di hari kiamat nanti. Tanpa terkecuali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.